Rekan-rekan, tulisan yang kedua ini juga tidak kalah hebatnya dari Mas Julian Tri Yustanto, sangat luar biasa. Nah, tinggal kita meletakkan di mana posisi kita saat ini. Itu perlu penjelasan lebih clear. Baik, secara ide ini sudah jelas bahwa memang lingkungan belajar di era digital sekarang dibutuhkan, kebutuhan pembelajaran. Nah, cuman Mas Julian mengatakan bahwa itu terpisah antara adaptive learning dan ubiquitous. Nah, ini yang menjadi landasan pemikirannya. Saya sangat tertarik gitu ya. Karena biasanya saya membaginya dengan adaptive learning dan kemudian assistive learning. Karena kedua hal itu merupakan alat pemecahnya. Namun ini adalah ubiquitous yang mengatakan bahwa semua perangkat dan sebagainya lebur menjadi satu. Nah, ini merupakan konstruknya. Nah, biasanya kita menggunakan antitesa ya. Kalau tidak di luar dan di dalam. Kalau tidak non, nanti kalau online berarti offline kan begitu. Nah, ini sebuah pertemuan yang cukup luar biasa antara adaptive learning dengan ubiquitous yang dua-duanya merupakan konstruk dari emerging technology saat ini. Oke, saya melihat ada lingkungan belajar virtual yang dipakai adalah mobile AR gitu ya. Augmented reality. Baik, dari keterangan rekan-rekan, dari keterangan Mas Dian gitu ya, bahwasanya ini ada dimulai dari abad 21. Sebenarnya ini perlu didetailkan lagi karena di abad 21 range-nya cukup panjang. Biasanya orang menyebutnya adalah era ataukah generasi. Ini prinsip dari semua kegiatan seseorang itu biasanya ada di era industri mana, era sosiete mana, dan seterusnya. Biasanya era, sedangkan abad digunakan itu karena range-nya yang panjang. Ini bisa menjebak kita pada saat kita mengungkapkan sebuah kondisi yang ini memang berada di alam era digital di bagian yang mana. Kita akan terjebak karena range abad 21 cukup panjang. Rekan-rekan, kalau dilihat dari sini memang ini adalah perlu menulis sebuah subjektif, sebuah kata ya, kata khusus yang mengembangkan ini adalah subjeknya. Maka subjeknya mungkin adalah perkembangan pembelajaran atau dan lain sebagainya, apakah ini menjadi subjek ataukah yang menjadi subjek adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini menjadi perdebatan kalau nanti rekan-rekan ingin menulis sebuah kata di pembuka. Makanya yang ingin kita tinggikan itu adalah yang mana. Saya sepakat dengan Mas Julian bahwa yang pertama ditinggikan adalah pembelajarannya. Namun ada yang beberapa orang yang justru menguatkan di teknologi informasi dan komunikasinya. Itu juga punya landasan, artinya juga oke. Nah, pemenggalan seperti ini, maka ini semuanya adalah kata keterangan. Karena ini menjelaskan tentang adanya perkembangan pembelajaran secara digital semakin pesat dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Ini hampir kalau kita balik sebenarnya teknologi informasi membuat perkembangan pembelajaran kayaknya mengarah ke sana ini. Jadi kalimatnya memang ditinggikan subjeknya di perkembangan pembelajaran, tapi kalau melihat ini konstruknya yang ini adalah keterangan, maka sebenarnya subjeknya adalah yang ini. Ini yang saya rasakan. Mungkin teman-teman juga akan merasakan sebuah tulisan ya. Ini bukan hanya sekedar sense, tapi ini sebuah kita immerse. Jadi kita harus merasakan tulisan kita. Jangan sampai kita menulis asal. Nah, rekan-rekan, kalau menulis seperti ini berarti teknologi informasi lah. Teknologi informasi dan komunikasi ini yang mengembangkan pembelajaran digital. Nah, tinggal ini yangnya ikut yang mana. Kalau ini mengatakan canggih, maka ukurannya harus jelas. Di Indonesia memang canggih, tetapi mungkin di Jerman, mungkin di Amerika, mungkin tidak begitu. Nah, karena memang digital sejak era 4.0 itu sudah digital. Mungkin yang canggih adalah era
personalized learning, yaitu era industri 5.0. Oleh karena itu ini harus diletakkan di konteks di mana. Biasanya kalimat pembuka adalah kalimat yang betul-betul menjadi kunci ya, keyword. Nah, di sini apa 21 coba dijelaskan secara rinci. Nah, ini jelas sekali. Nah, oleh karena itu tujuan akhirnya sudah ditebak dalam idenya itu bahwa memang tujuannya adalah IR. Nah, IR inilah yang nantinya akan menjadi tonggak aslinya. Jadi kayaknya virtual augmented reality, yaitu dunia virtual itu yang diakui yang bisa menggenjot seperti itu adalah hanya augmented reality. Saya sepakat karena ini menjadi bombardirnya. Jelas sudah konteksnya bahwa yang dikembangkan ini adalah augmented reality. Saya senang sekali, tapi ini perlu second opinion ya. Ini masih dari opini saya. Tentunya rekan-rekan harus juga bisa mempresentasikan itu nanti. Nah, ini sekedar pembenahannya. Jadi, kalaupun ini akan dikembangkan oleh Mas Yulianto dengan paragraf yang kedua, ini menjadi jelas bahwa generasi inilah yang menjadi sasaran. Saya sudah menduga bahwasannya ini mau dikontekkan kemana. Yang jelas apa 21 ternyata dikontekkan ke generasi. Sayang, ini saya belum mendapatkan sasaran generasi apa. Apakah alpha, apakah Z, atau apa. Ini yang jelas kita butuh ke sebuah konteks di mana itu jelas bahwa pembelajaran virtual itu kuat di mana. Perlu ada riset-riset yang riset-risetnya sudah cukup luar biasa. Nah, tetapi kita belum jelas. Generasi yang tumbuh di era digital banyak sekali. Bahkan saya generasi ini juga tumbuh dan berkembang di era digital. Nah, itu merupakan konstruksi yang menurut saya nanti bisa dipertimbangkan untuk dilakukan kajian-kajian. Nah, Mas Julian sudah menjelaskan secara rinci tentang ubiquitas bahwa metode ini ya emerging, sangat emerging sekali karena dengan ubiquitas gitu. Ini sangat emerging dan ini penjelasannya cukup bagus. Nah, ini tinggal kita ingin mengetahui pembandingnya. Kalau tadi saya offline, maka pembandingnya online dan sebagainya. Nah, ini pembandingnya seperti yang dijelaskan Mas Julian, itu pembandingnya adalah adaptif. Nah, inilah yang keterangan itu yang perlu kita dapatkan. Karena dengan keterangan ini, saya bisa melihat bahwasannya adaptif yang dimaksudkan Mas Julian pasti apakah itu menjadi rival ataukah menjadi cooperation dengan konstruk dari ubiquitasnya. Nah, ini akan mungkin lebih diperjelas mungkin oleh Mas Julian dengan sangat baik. Nah, itu mungkin kritisi, bukan sebagai komentar saja dari tulisan. Semoga nanti kita lebih mengembangkannya dengan lebih baik. Terima kasih.